Haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBD Elsade Magelang, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Biarlah semakin hari hidup kita, semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Dan kita terus berkarya dan menjadi berkat, baik bagi sesama, juga bagi pekerjaan Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema didikan Tuhan. Didikan Tuhan. Kitab Amsal adalah kitab yang penuh dengan nasihat bagi kehidupan kita di dunia ini. Jadi ada banyak nasihat-nasihat yang dituliskan di dalam kitab Amsal bagi kita umat manusia di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan kata-kata yang terlihat sederhana, tetapi makna yang terkandung begitu dalam. Kata-katanya sepertinya sederhana, tetapi memiliki arti yang dalam. Bila kita mau mempelajari, bila kita mau menyelidiki, kita mau mengerti nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab Amsal. Dari ayat yang sudah kita baca, Amsal 10 ayat 17, ada dua hal penting yang dinyatakan. Yang pertama adalah pilihan kehidupan. Pilihan kehidupan. Ada pilihan yang diperhadapkan kepada setiap orang. Ada pilihan yang diperhadapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada saya. Apakah kita mau memilih untuk mentaati firman Tuhan? Apakah kita mau memilih yang benar? Atau sebaliknya, kita memilih untuk tidak mentaati firman Tuhan, tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak mempedulikan firman Tuhan. Tentunya setiap manusia kita diperhadapkan dengan pilihan yang disertai dengan konsekuensi dari pilihan tersebut. Jadi setiap kita ketika kita memilih pilihan kita, ada konsekuensinya. Dengan apa yang kita putuskan. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 17, kita diperhadapkan dengan pilihan mengindahkan didikan atau mengabaikan teguran. Jadi Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan mengajar kita, Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau menuntun kita, Tuhan mau membawa kita kepada jalan kehidupan. Tetapi pilihan ada di tangan kita, kita mau mengindahkan, kita mau memperhatikan, kita mau menerima didikan Tuhan. Atau kita mengabaikan, kita tidak mempedulikan didikan Tuhan, tidak mempedulikan firman Tuhan, tidak mempedulikan teguran Tuhan. Dan di dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang memilih dengan tepat untuk taat kepada firman Tuhan. Dan kehidupan mereka diberkati. Hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Mengindahkan didikan adalah menjadi pribadi yang mau untuk ditegur, menjadi pribadi yang mau untuk diingatkan mengenai apa yang benar.
Jadi Tuhan memberikan firman-Nya mendidik kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan mendidik kita. Melalui firman-Nya, Tuhan menegur kita. Dan ketika kita mengindahkan didikan, ketika kita mau mendengarkan didikan, ketika kita mau menerima didikan Tuhan, maka kita ada di jalan kehidupan. Di dalam firman Tuhan ada banyak contoh. Salah satunya adalah Daud. Daud memilih untuk taat kepada Tuhan. Ketika Daud melakukan dosa, melakukan kesalahan, dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Tuhan menegur dia melalui Nabi Natan. Dan Daud tidak mengabaikan teguran Tuhan. Ketika ditegur oleh Nabi Natan, Daud mendengarkan teguran Tuhan. Daud menyadari, Daud minta ampun kepada Tuhan. Daud seorang yang mengindahkan didikan Tuhan. Sehingga dia menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud ada di jalan kehidupan. Dia menjadi orang yang besar, orang yang diberkati Tuhan. Bahkan Mesias, Yesus Kristus, lahir dari keturunan Daud. Daud bukan orang yang sempurna. Daud juga melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi Daud mengindahkan didikan Tuhan. Daud tidak mengabaikan teguran Tuhan. Daud mau mendengarkan teguran Tuhan. Jadi Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam Ulangan pasal 28, kita diperhadapkan dengan pilihan. Ada berkat dan kutuk. Berkat itu akan datang, akan kita terima kalau kita mau mentaati firman Tuhan. Mau melakukan firman Tuhan dengan setia, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi kutuk penghukuman akan datang dalam hidup kita. Kutuk penghukuman akan kita terima ketika kita memilih untuk tidak mau taat kepada firman Tuhan. Ketika kita tidak mau mengindahkan didikan Tuhan. Ketika kita tidak mau mendengarkan didikan Tuhan. Tidak mau mendengarkan teguran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan yang menjadi sumber hikmat bagi kita. Supaya kita bisa memilih apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama adalah pilihan kehidupan, yang kedua adalah didikan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan selalu memberikan didikan kepada kita, umat-umatnya yang dikasihinya. Karena Tuhan mengasihi kita, umat-umatnya, sehingga Tuhan mendidik kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan menegur kita. Tuhan mengingatkan kita. Jangan abaikan teguran Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 12 dikatakan, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi Tuhan memberikan ajaran, Tuhan memberikan didikan kepada orang yang dikasihinya. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, kepada saya, kepada kita umat-umat yang dikasihinya. Tuhan mendidik kita. Kasih selalu membawa perubahan. Karena itu didikan adalah bagian dari kasih. Orang tua yang mengasihi anaknya pasti akan mendidik anaknya. Ketika anaknya melakukan kesalahan, akan menegur anaknya, menasihati, mengingatkan. Jadi, didikan adalah bagian dari kasih. Tuhan mendidik kita karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mendidik kita melalui banyak hal dalam kehidupan ini. Bisa melalui peristiwa yang kita alami.
Bisa juga melalui peristiwa yang kita lihat, menjadi pelajaran. Itu didikan yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa juga melalui nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mendidik kita juga bisa melalui peraturan pemerintah yang ada. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang taat, menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terutama Tuhan mendidik kita tentunya melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan. Di dalam Amsal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi melalui firman-Nya Tuhan mendidik kita. Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan abaikan didikan Tuhan. Jangan remehkan didikan Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Tapi kita mau memperhatikan firman Tuhan. Mengindahkan firman Tuhan. Mengindahkan teguran Tuhan. Menerima didikan dari Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap didikan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Orang yang mengindahkan didikan, orang yang menerima didikan akan memperoleh kehidupan, menuju jalan kehidupan. Dan salah satu bagian dari didikan adalah teguran, nasihat. Jadi janganlah kita menolak didikan Tuhan, jangan kita menolak teguran Tuhan, jangan kita menolak firman Tuhan. Tetapi berubahlah. Ketika Tuhan menegur kita, mendidik kita, menasihati kita, mari kita terima, kita indahkan, dan hidup kita berubah seturut dengan firman Tuhan. Tuhan merindukan perubahan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ingin Bapak, Ibu, Saudara saya, kita semua berubah semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Titus pasal 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Itulah didikan Tuhan. Tuhan mau kita berubah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin setia, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesembuhan, baik pemulihan di dalam keluarga, atau kesaksian, pemulihan, pertolongan Tuhan, apapun juga dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kita mau kembali menghafal ayat hafalan kita. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu mendidik kami, Allah yang selalu mengajar kami, Allah yang menegur kami umat-umat-Mu dengan firman-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami rindu kami memperoleh kehidupan itu. Oleh sebab itu kami mau mengindahkan, kami mau menerima setiap didikan-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Tegur kami, nasihati kami, ingatkan kami Tuhan ketika kami menyimpang dari kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Pimpin kami selalu sehingga kami boleh terus ada di jalan kebenaran-Mu. Pakai hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang,
hidup dalam kasih. Kiranya kami sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.